Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau bagi-bagi tips bikin tim Anda kerjanya jadi lebih efisien. Jadi, tugasnya Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai founders bisnis, atau sebagai bos, yaitu mencari cara supaya timnya kerjanya lebih efektif, lebih efisien. Nah, di sini saya mau ngasih tips biar kerjanya efisien dalam konteks nyari files. Dalam konteks nyari files. Jadi latar belakangnya saya ada supplier yang saya juga kaget supplier baru. Ternyata untuk komunikasi biar kerja apa ya, biar ngirim-ngirim apa ya 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 workflow antara kita dan mereka itu kirim-kiriman Excel via WhatsApp. Oh, masih zaman ya sekarang kirim-kiriman Excel ya, file Excel loh, file Excel bukan link. Jadi kalau link kan bisa ya pakai 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 OneDrive kalau Microsoft Excel ya, atau pakai Google Sheet juga sekarang bisa yang extension Excel. Jadi, waduh kaget juga ternyata. Itu kan, tidak apa ya, sangat tidak efisien. Si supplier kirim file Excel ke kami edit, kami kirim lagi ke mereka. Wah, sangat-sangat tidak efisien. Jadi, berawal dari situ saya mau bagi tips yang biasanya saya lakukan untuk tim saya, yaitu untuk, nyari file. Sebentar. Jadi yang masih pakai file offline udah nggak zaman teman-teman. Serius udah nggak zaman. Bisa pakai Google Sheet, bisa pakai Google Drive, bisa pakai OneDrive, bisa pakai Dropbox mungkin. Dropbox mungkin kurang populer ya di Indonesia. Oke, jadi bayangin aja nyari-nyari file yang tadi misalkan yang tadi yang contoh kasus yang Excel yang dikirim via WhatsApp ya. Jadi kan diterima di WhatsApp terus di-download. File di-download itu di folder download itu pasti rame banget. Aduh, yang tadi yang mana ya? Yang tadi yang baru di-download yang mana ya? Waduh. Oke, mending kalau baru download bisa ketahuan ya, ada di history download tinggal klik. Kalau misalkan downloadnya beberapa jam yang lalu terus mau buka lagi mau udah download berapa kali, waduh puyeng. Jadinya dari itu mana dibuka satu-satu, dibuka satu-satu. Oke, itu adalah waste teman-teman. Kenapa saya bilang waste? Itu adalah pemborosan karena melakukan hal-hal yang tidak penting, melakukan hal yang tidak perlu. Katakanlah itu oke, nyari nyari file satu kali itu butuh waktu 5 menit. 5 menit sebentar sebetulnya, itu satu kali. Bayangin kalau 20 kali dalam sehari itu berapa? 100 menit. 100 menit ketidakefisiensian terjadi di tim Anda, waste terjadi di tim Anda dan bayangkan kalau 20 kali 25 hari. Oh, ini dibagi sama gajinya karyawan berapa? Itu Anda membayar sesuatu yang tidak efisien. Jadi karyawan kerjanya tidak efisien dan bagi dari sisi karyawan pun pasti menjenuhkan tiap hari nyari file aja. Itu terjadi di apa? Di instansi pemerintah. Instansi pemerintah kalau saya mau BBN motor kayaknya ya itu untuk nyari file itu butuh 1 hari kan. Pindah pindah dari satu kota ke satu kota misalkan nyari file itu butuh 1 hari 2 hari kan itu waste ya dan itu filenya offline lagi file fisik lagi ya begitulah. Jadi nyari file atau link atau gambar atau sesuatu itu kalau kalau kelamaan dan berulang-ulang itu waste dan baiknya kita tata rapi file kita, folder kita supaya lebih cepat dicarinya lebih efisien. Makanya saya kasih tipsnya adalah konsepnya adalah konsep bookmark. Konsepnya konsep bookmark. Ya seperti ini di Google Chrome nih. Saya di Google Chrome saya ini kan ada nih email, blogger, blog saya dan lain sebagainya. Ini kan biar cepat, biar saya lebih cepat nggak harus lagi ketik, nggak harus lagi sekarang mau buka apa ya, atau googling. Itu workflow-nya jadi nggak efisien. Tapi kalau saya sudah bookmark berbagai macam gini, bahkan saya bikin folder-folder nih. Ada folder-foldernya, jadinya saya lebih efisien, lebih efektif. Jadi saya bisa menghemat mungkin waktu yang tadinya butuh 5 menit untuk nyari file jadi cuma 2 menit, jadinya jauh lebih efektif. Nah, seperti browser tapi untuk bersama. Kalau browser ini kan untuk tiap personal ya, tiap personal kita browsernya seperti ini, bookmarknya seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk tim, kita akan nanti akan kita praktekkan secara singkat aja. Kita bisa bikinkan bookmark bersama. Caranya pakai website sederhana dari Google Sheets. Ini saya kasih contoh punya saya ya. Nah, teman-teman kalau mau ngepoin bisa banget masuk aja ke bajuli.com/dashboard. Nah, dashboard. Nah, ini sebenarnya Google Sheet, cuman bentuknya website. Jadi siapapun bisa akses ke halaman yang ini, cuman ke file-filenya tentu hanya orang-orang tertentu yang saya buka aksesnya. Nah, ini saya bagi menjadi beberapa divisi, ada umum, admin, gudang, HR, terus lain-lain dan sebagainya. Lalu ada link-link file-filenya, misalkan ini SO kain, ada filenya, tinggal klik aja. Terus ada kompetitor, untuk mata kompetitor ada filenya, ada
katalog, lalu ada macam-macam semuanya. Ada PPN, ada lain sebagainya. Ini filenya ada di sini. Filenya ada di sini. Jadi si admin atau siapapun itu termasuk saya kalau mau buka kerjaan tentang tentang toko saya yang baju Yuli ini ya saya tinggal buka baju Yuli slash dashboard. Saya nggak perlu pusing lagi nyari yang filenya yang mana sih. Klik-klik Google Drive, klik-klik ini nggak perlu lagi repot kayak gitu. Tapi langsung aja buka ke sini. Jadi semuanya sudah lengkap. Ini ngebantu banget untuk boosting produktivitas timnya teman-teman. Lalu kita langsung praktek aja ya caranya gimana. Pertama prakteknya di Google Sheet-nya, yang kedua yang kedua nggak usah saya praktekin sih ya. Karena tadi teman-teman lihatnya yang bajuli.com/dashboard itu di customize-nya kalau teman-teman yang ngerti website tuh di HT access-nya ya. Saya nggak akan contohin lah di sini. Cuman kalau yang nggak ngerti website ya pakai Bitly aja, pakai Bitly atau SID. Misalkan Bitly slash toko saya atau SID slash toko saya itu mudah diingat oleh karyawan dan Anda juga mudah ingat. Jadi kapanpun dimanapun pakai laptop, pakai PC, pakai laptop yang lain, pakai PC yang lain, tinggal buka itu aja, bookmarknya langsung sudah ada tersedia di situ. Nah cara bikinnya di Google Sheet itu gampang sekali serius. Ini kita langsung contohin aja ya. Ini di Google Sheet percontohan, misalkan admin. Misalkan boleh dibagi per divisi, boleh dibagi ya tergantung kebutuhan Anda. Kalau saya udah dibagi per divisi, admin sama misalkan marketing ya, marketing. Lalu di bawahnya ada file admin misalkan order harian, marketing misalkan filenya adalah hmm, apa ya? Nggak usah file deh, link misalkan Facebook Ads misalkan ya. Bukan, apa? Canva misalkan, Canva aset. Jadi aset digital untuk Facebook Ads misalkan. Lalu tinggal isi aja, kasih link di sini order harian, pakai pencet Ctrl K atau misalkan ya klik kanan insert link. Insert link, linknya ya sini contoh aja ya. Contoh. Ada ya katakanlah inilah contoh lah. Konten inilah bla bla bla. Enter, lalu Canva asetnya Ctrl K saya masukin canva.com deh. Canva.com. Apply. Udah kayak gini lalu file, klik file di sini lalu mana nih publish to website harusnya. Share, nah nih klik share lalu publish to web. Publish ke web. Lalu di sini tinggal publish aja mau entire dokumen atau sheet tertentu karena saya mau sheet tertentu aja yang sheet 62 lalu klik publish. Oke. Keluar inilah link websitenya. Lalu saya buka di sini. Teret-teret, di sini keluarlah websitenya. Nanti si link website ini tinggal teman-teman ganti aja apa bikin shortennya pakai Bitly atau pakai SID. Ini serius bisa dibilang nge-boosting produktivitas kami 20%, 20% lah, 20 sampai 25%. Karena sebelum sebelum saya bikin yang kayak gini, itu admin itu masuk ke misalkan katakanlah ke JNE COD ini dia googling dulu atau masuk ke history atau cari di sini. Kalau di sini nggak ada gimana? Wah, dia klik misalkan JNE COD cari cari history di sininya. Wah, repot. Repot itu udah memakan 2 kali lipat waktu daripada pakai bookmark bersama seperti ini. Bookmark bersama seperti ini. Oke, itu aja teman-teman, langsung aja praktek. Ini bisa disesuaikan stylesnya, bisa kasih warna, digedein fontnya dan sebagainya, sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Yang intinya, balik lagi poinnya adalah untuk nyari file itu memang makan waktu, cari cara supaya nyari file lebih efektif, efisien, bukan hanya di kerja Anda, bukan hanya di workflow diri Anda, tapi workflow tim Anda, agar kerjanya lebih efisien. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Kalau Anda merasa terbantu dengan konten ini, ya boleh klik thanks di bawah, itu bikin saya semangat banget untuk terus bikin konten yang bermanfaat. Sekian aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.